Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini aku berbuatan coklat cinnamon roll masih dengan penggunaan ragi ya. Nah, yang pertama kali aku siapkan itu susu cair, em, dan margarin itu akan dihangatkan ya. Jadi seperti ini. Jadi 180 gram susu cair dan 50 gram mentega atau margarin. Ini aku pakainya margarin. Margarinnya merek Royal Pamiang, apa-apa lah ya sebut merek. Kemudian aku tambahkan 1 butir telur, diaduk hingga ini ya tercampur rata. Kemudian aku masukkan 7 gram ragi instan. Kalau untuk ragi instannya mereknya bebas ya, tapi aku pakainya Saf instan. Nah, setelah tercampur rata, aku aduk sebentar seperti ini ya raginya. Aku sisihkan dulu. Kemudian aku siapkan tepung, aku pakai 340 gram terigu. Oh no, bukan 340 gram ya. Jadi 240 gram terigu protein sedang dan 100 gram aku pakai terigu protein tinggi. Kemudian ada 20 gram coklat bubuk karena ini judulnya coklat cinnamon roll. Jadi pakai coklat bubuk, kemudian gula pasir. Nih aku coklat bubuknya ada 2 versi, satu yang harga biasa dan satu lagi yang mahal ya. Jadi aku kombi mix gitu. Jadi ya kalau yang mahal semua berat di kantong kayaknya. Kemudian aku tambahkan setengah sendok teh garam dan campur rata dengan mixer kecepatan rendah. Kemudian tuang adonan yang susu cair tadi. Itu susu cair tadi udah hangat-hangat kuku ya, jadi nggak boleh panas dia, apalagi waktu mau masuk ragi. Takutnya raginya itu mati. Nah, kalau sudah tercampur rata ya, ini adonannya karena sesuai resep nih bahan cairnya kan dia udah nyemplung semua gitu. Jadi agak-agak kelembekan gitu. Jadi waktu di mixer itu dia kayak gini nih. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, jadi kayaknya aku mau ngadonnya pakai tangan seperti biasa pakai tangan tuku. Ini belum kalis banget ya. Jadi aku terusin aja pakai tangan. Lagian udah ini karena videonya aku potong jadi udah lumayan, mesinnya sudah lumayan panas ya karena adonannya itu lembek. Jadi aku olen pakai tangan aja. Mungkin juga baskom yang aku gunakan itu bentuknya ini ya melebar jadi susah untuk adonannya itu nyatu. Selain juga dia agak lembek gitu. Nah, aku ulenin aja terus seperti ini. Aku banting-banting sedikit hingga adonannya enggak lengket di tangan ya. Jadi enak gitu di tangan dan dia sudah halus. Kemudian waktu dijembrengkan kayak gitu dia udah kayak window pane ya. Jadi dia udah nggak lengket lagi ya adonannya di tangan sudah mulai ini ya, udah mulai nggak lengket di tangan.
Dan setelah itu, aku tambahkan minyak sedikit di baskom, kemudian aku ini ya proofing-nya itu kurang lebih 1 jam atau 60 menit. Setelah adonan kita bulatkan, kita tutup ya wadahnya supaya adonannya tidak kering dan kembangnya itu maksimal gitu. Tapi ini belum mulus banget ya, kayaknya belum betul-betul elastis gitu. Adonannya masih kasar, tapi karena sudahlah udah capek aku ngadonnya ya kan, jadi udah aku buat gitu aja nih. Untuk fillingnya bisa butter, bisa margarin. Aku pakainya margarin, 60 gram margarin. Ini aku lelehkan sebentar margarinnya gitu. Kalaupun dia margarin model sebetulnya Royal Palmia nggak perlu di ini ya, dilelehkan karena dia lumayan encer, beda dari margarin yang lainnya yang agak sedikit padat gitu. Cuma di resepnya kalau menggunakan margarin itu dihangatkan sebentar, dilelehkan ya aku lelehkan. Baru kemudian aku tambahkan bubuk kayu manis 1 sendok makan, kemudian ada brown sugar atau gula palem ya aku tambahkan di situ. Kemudian aku tambahkan lagi 1/2 sendok makan coklat bubuk, diaduk rata. Kalau misal sebetulnya ini setelah diaduk-aduk masih kelihatan encer ya, dan aku lupa untuk masukkan ke chiller sebentar supaya dia set, nggak terlalu encer kayak gini. Jadi berpengaruh waktu dioles di adonan rotinya. Tapi kalau menggunakan butter atau mentega, karena tidak dilelehkan jadi bisa lebih kental ya kalau udah ditambahkan sama brown sugar dan kayu manis serta coklat bubuknya. Nah ini setelah 1 jam udah mengembang dan kita kempiskan dan kita pindahkan ke meja kerja. Setelah kita letakkan adonan ke alas, aku pipihkan dengan rolling pin. Yang aku gunakan rolling pin kayu, dan kalau rolling pinnya seperti ini ya, dioles-oles pakai tepung dulu. Ini lupa aku oles tadinya, jadi lengket. Nah jadi adonannya di dilebar-lebarkan seperti ini, baru kemudian ditipiskan dengan rolling pin. Kalau punya rolling pin yang lebih besar ya, lebih bervolume, lebih berat, lebih gampang tuh. Nah karena aku gunakan yang ada, ya rolling pin ini yang aku gunakan. Untuk lebar rotinya sendiri itu kurang lebih 5 mili ya. Jadi kita gilas adonannya ini bentuknya persegi gitu, persegi panjang.
Nah, setelah bentuknya seperti ini, eee, aku oles dengan margarin lagi ya, margarin bisa, butter bisa, dan sisakan sedikit bagian bawahnya itu tidak, dioles ya, tidak. Baru setelah itu, eee, aku oles permukaan adonan dengan adonan filling tadi. Nah, jadi ini kelihatan dia agak lebih cair ya fillingnya. Jadi waktu ngegulungnya itu aku agak kesulitan gitu. Terus waktu dipotong juga dia jadi beleber. Nah, fungsinya untuk adonan yang nggak dioles itu sebagai perekat ya. Jadi biar dia nggak mudah renggang. Nah, untuk motongnya sendiri bisa menggunakan pisau yang tajam atau benang. Nah, yang aku gunakan untuk memotong adonan dengan aku menggunakan benang ini ya, benang senar atau benang pancing gitu. Jadi menurutku itu lebih mudah. Ini karena tekstur adonannya lembek dan fillingnya juga nggak set, kurang padu gitu, jadi dia agak-agak encer. Tapi atau bisa juga dimasukkan ke chiller dulu supaya enak motongnya, tapi ini aku enggak, aku masukkan ke chiller jadi langsung aja aku potong. Untuk loyangnya sendiri, alasnya udah dioles dengan ini ya, margarin atau butter. Dan aku letakkan benang di bawah, dan cara motongnya waktu di atasnya itu dengan menyilangkan benangnya. Jadi otomatis dia terpotong. Ya, adonannya sangat lengket, lembek kayak gitu ya. Nah, setelah seperti ini sudah diloyang, kita proofing kembali selama 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit dia akan uh, ukurannya menjadi 2 kali lipat seperti ini ya. Dan kita panggang. Sebelumnya oven sudah dipanaskan. Aku manggangnya pakai oven tangkring ya. Udah dipanaskan itu
10 menit sebelum masuk. Kemudian dipanggang di suhu 180 derajat selama 15 sampai 20 menit. Atau bisa sampai matang. Ini setelah matang seperti ini ya cinnamon rollnya. Jadi dari adonan tepung 340 gram tadi aku dapatkan segini ya kira-kira. Jadi untuk makannya insya Allah puas lah. Dan aroma kayu manisnya juga Masya Allah sangat kuat gitu. Jadi kalau penyuka rempah-rempah, nah coklat cinnamon roll ini sangat cocok untuk dijadikan cemilan didampingi teh atau kopi. Itu isinya apa, Budi? Nggak ada isinya. Nah, Ini gimana ada nih? rempah-rempahnya. Apa kalian penasaran Makanya dengan coklat. aroma kayu manisnya? Bisa dengan resep ini. Coklat cinnamon roll, tekstur rotinya itu empuk ya, dan aromanya juga sangat aroma kayu manis banget gitu. Dan manisnya dari manis gula palem itu sangat terasa banget. Nah, kalau kalian penasaran dengan rasa dan aroma coklat cinnamon roll ini, bisa buka di kolom deskripsi. Di situ udah aku cantumkan resepnya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan wassalam.